Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, usia muda, dan salawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya kencang, saya doakan dapat mantu yang kaya, ganteng, pintar, soleh ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan berbagi bagaimana agar kita menyiapkan ya generasi-generasi penerus kita, anak-anak Bapak Ibu atau mungkin buat adik-adik yang masih muda, agar bisa punya prestasi jauh lebih dari apa yang saya capai hari ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan potensi diri anak-anak kita. Gimana caranya, Dr. Gamal? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben Shahar. Dia mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini. Pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana kelak Allah memberhasilkan kita. Dan yang kedua, Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Jadi teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal. What you love, apa yang anak-anak kita sukai. What you are good at, apa yang anak-anak kita kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak kita di kemudian hari. Buktinya apa, Dr. Gamal? Saya suka 3 hal. Inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya. Saya bilang, Dok, saya mau jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi. Bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya, dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист и голос» Александр Панайотов. As a medical doctor, I say jadi saya bukan nari atau nyanyi ya Bapak Ibu ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 45.000 orang, di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu ya. Jadi pesan saya yang pertama, temukan potensi diri anak-anak kita ya. Kalau if you follow your passion, money, people, impact will follow you. Kalau anak-anak kita ikuti potensinya, maka yakinlah finansial hanya masalah waktu. Jadi, tapi masalahnya apa? 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan, 71% orang sedang bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikannya ya. Nah, oleh karena itu, jangan korbankan potensi atau passion anak-anak kita karena recehan rupiah. Next slide, Chief. Go ahead. Next. Dan yang kedua, harus mau soroh. Apa? Soroh, ya bahasa Jawanya ya, suffering, menderita Bapak Ibu semua ya. Next. Jadi waktu kuliah ya, saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bersyukur ini nggak bermaksud sombong, cuman mau sedikit pamer ya, sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica join us on the stage for the prize giving ceremony. Why don't you come back?
Kamal, please come on stage. Oke, mau tahu cara instan cepat supaya anak-anak bisa meraih berbagai penghargaan dunia tersebut? Mau atau mau banget? Nggak ada cara instannya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Nah, saya bersyukur diundang makan malam 2 kali sama Raja Charles, lalu dikasih beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University, kampus terbaik di dunia, dan pulang dapat dukungan dari kerajaan Inggris ya. Presiden Rusia siapa? Putin. Kalau ketemu Putin, salah ngomong, rumahnya bisa dinuklir Bapak Ibu ya. Nah, saya diundang ngeteh langsung sama Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan beliau memberikan dukungan dan apresiasi yang luar biasa. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Next slide, Chief. Saya sama seperti anak-anak jenengan semua. Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita kelak. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Tapi kerja keras nggak cukup. Yang penting berikutnya itu keberkahan ya, blessing. Ini kisah nyata seorang ibu. Usianya 46 tahun ketika itu. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun. Bukan ambil S2, S3, bukan. Ambil D1, beliau ingin belajar ilmu tafsir ketika itu. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi Bocah SRD ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ayah saya namanya Pak Saleh, ibu saya namanya Ibu Elisa. Beliau berdua berkorban banyak buat saya Bapak Ibu. Ayah saya itu, lower the sound Chief. Ayah saya itu jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University ya, terima pesan dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai kandidat penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I have something like for someone, I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita, orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita, anak-anaknya ini bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu, dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, ya, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Apalagi kita yang muslim Bapak Ibu. 1 di antara 3 amal yang paling Allah cintai, itu anak yang berbakti pada orang tua. Dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia, selain pemimpin yang zalim, itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita, itu pemberitahuan kepada Allah, bagaimana Allah memperlakukan kita. Jadi ibu saya ini Masya Allah Bapak Ibu.
Kalau saya mau berangkat dari rumah ya, saya cium tangan ibu saya, beliau angkat tangannya berdoa. Kadang saya suruh duduk dulu Gamal, mami doakan. Waktu saya di Inggris, saya harus bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Dipilih cuma satu. Itu ibu saya bilang, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi mami di atas sajadah, itu jam 1 malam di Indonesia ya. Itu sederhana Bapak Ibu. Tapi memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat saya. Karena saya yakin, orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Nah, ini kunci yang berikutnya ya. Ini kisah seorang pemuda yang semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Could you preview it, my brother? Jadi kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi oleh 3 sisi lautan. Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel, mulai Abu Ayyub al-Ansori, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak, namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan ini Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Lower the sound, Chief. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda berusia 23 tahun bertahan 52 hari perang
dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian. Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik? Silahkan duduk." Tidak satu pun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik? Silahkan duduk." Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik? Silahkan duduk." Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Jadi kembali yang ke nomor 2, harus mau soroh tadi ya. Next slide ini. Nah, waktu saya SMA, Bapak Ibu, ini mungkin ada yang SMA adik-adik? Ada. Saya ingin diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di sekolah saya, itu biasanya cuma 1 anak setiap tahun yang diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Di Indonesia biasanya cuma 15 anak aja. Karena saya pengen banget masuk kedokteran Brawijaya tanpa tes, saya jaga supaya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah, saya nggak bisa, waktu saya sedang sakit hari itu, dan saya nggak pernah lari paling cepat sebelumnya. Tapi karena saya begitu ingin masuk kedokteran, saya bisa lari paling cepat ketika itu, dan saya bersyukur akhirnya selesai ujian nasional, diumumkan saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya cerita ini, Bapak Ibu semua? Mungkin anak-anak kita membenci detik-detik saat dia belajar keras, teman-temannya bersenang-senang ya. Tapi belajar keras itu layak anak-anak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Penting dan anak-anak sekolah tinggi, Bapak Ibu? Penting ya. Jadi ada penelitian, semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatannya di kemudian hari. Nah, oleh karena termasuk semakin kecil angka penganggurannya. Oleh karena itu, 2 tahun lalu kami buat program namanya Malang Cerdas. Kami fokus membantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi, menggapai mimpi ya. Program unggulan kami yang pertama adalah beasiswa. Alhamdulillah per hari ini kita sudah memberikan 4.527 beasiswa untuk pelajar-pelajar, sehingga banyak adik-adik yang sekarang bisa kuliah secara gratis melalui beasiswa yang kami hadirkan. Bahkan insya Allah di bulan ini kita akan kembali membagikan ya 30 beasiswa kuliah untuk pelajar-pelajar. Ini contoh adik-adik yang bisa kuliah melalui beasiswa Malang Cerdas. Okay, you can skip this part TV. Dan program kita yang kedua namanya Gamal Goes to School, Bapak Ibu. Jadi saya memecahkan rekor mengunjungi 267 sekolah dalam 1,5 tahun ya. Jadi kalau dulu saya ke Inggris, Rusia, Jerman gitu ya, ke Amerika, sekarang tuh ke Kalipare, ke Romengan, Donomulyo, Jombang, Jember ya. Dulu wangi-wangi Bapak Ibu ya. Kalau orang dengar 4.500 beasiswa yang kami berikan, ataupun 267 sekolah yang saya kunjungi mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kadang kami berangkat jam 4 pagi, kembali jam 3, jam 1 dini hari ya. Kita punya prinsip. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang dimiliki anak-anak kita, dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak-anak kita dengan pencapaian. Nah, waktu anak-anak berbuat apapun nanti kadang-kadang dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Pernah nggak Bapak Ibu dihina dengan sangat sadis?
Pernah? Ya, pesan saya kalau ada yang menghina kita atau anak-anak kita, sampaikan, nak belajar keraslah. Sampai orang yang menghinamu tanya, Mas, Mbak, ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau anak-anak Bapak Ibu sudah berhasil, keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak kita bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah. Silau, lihatnya ya. Oke, back to the soroh ya. Jadi tadi pertama temukan potensi, yang kedua anak-anak harus mau soroh ya. Oke, next slide, Chief. It's working now? The sound? Oke, you can play. Jadi, nah saya kasih rumus berikutnya Bapak Ibu ya. Maksudnya soroh ini gimana? Oh, you want to play this one first? Oke, this one. Jadi, back, you make me confused. Oke, nah maksudnya soroh ini gimana? Waktu saya masih muda dulu, ya sekarang masih muda ya, masih SMA kuliah gitu ya. Saya tuh berpikir begini, saya mencoba mensyukuri waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detik sebaik mungkin. Bahkan punya rasa bersalah ketika waktu terbuang sia-sia. Jadi saya mau sampaikan apa Bapak Ibu? Waktu itu bisa menjadi pembeda yang jelas antara orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik atau orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Iya, mungkin terdengar sederhana, anak kita menghabiskan 2 jam, 3 jam untuk belajar lebih setiap harinya atau mungkin membuat sesuatu karya ya. Cuman 2 jam, 3 jam, tapi 10 tahun 10.000 jam Bapak Ibu. Sebaliknya anak-anak kita mungkin nonton drama Korea ya, atau scroll media sosial atau nongkrong, mungkin terdengar cuma 2 jam, 3 jam jalan-jalan sama teman. Tapi 10 tahun itu bisa jadi 10.000 jam ya. Artinya apa? Waktu bisa menjadi sekutu, waktu bisa menjadi musuh anak kita. Oleh karena itu, pesan saya ya, your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktu setiap hari. Jadi ketika saya dapat penghargaan Raja Charles Putin, orang cuma lihat penghargaan yang diraih, but people don't see what really happen. Itu adalah hasil dari kebiasaan 5 tahun sebelumnya. Dan apa yang saya capai 5 tahun lagi, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu saya capai 5 tahun lagi, apa yang anak-anak kita capai 5 tahun lagi, tergantung kebiasaannya hari ini. Nah, mungkin tadi yang ini contoh yang tadi ya, kami buat program beasiswa, karena saya yakin tadi Bapak Ibu, kalau kita mau bangun masyarakat ya, di satu desa misalkan kita bisa bantu 30-50 anak kuliah, maka di situ akan lahir ya 50 keluarga yang kemudian bisa membangun desa menjadi lebih baik. You can play it ya. Ini contoh adik-adik yang sekarang bisa kuliah secara gratis. Perkenalkan, saya Silma Huriel Fitri. Saya Ahmad Mughazi Malaki. Saya Intan Nuraini Setiasik. Saya Ihsan Tasrik. Saya Muhammad Agus Irfanto. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya belum berhasil. Kemudian pada tahun 2020 saya kehilangan minat untuk saya lolos. Saat itu saya ditawarkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Atas izin Allah, saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Kusiswara tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Oke, next. Terima kasih untuk Dr. Gamal. Next again, next. You can skip this part. Go ahead. Nah, yang berikutnya persisten, konsisten. Apa bahasa Jawanya? Getu, Bapak Ibu ya. Jadi persisten itu terus bekerja, mengerjakan, walaupun menghadapi kegagalan dan kesulitan. Istilahnya. Kalau konsisten itu melakukannya dalam periode waktu yang lama. Ya, jadi waktu saya buat Malang Cerdas, bayangin. Saya persisten, konsisten mengunjungi 3-5 sekolah setiap hari. Apapun yang mau anak-anak kita capai Bapak Ibu, dia akan sulit dikalahkan oleh orang lain kalau dia betul-betul punya karakter persisten dan konsisten. Next slide, Chief. Tadi contohnya Jenderal Sudirman. Paru-parunya tinggal 1. Bung Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal. Bapak Ibu ada 2 cara. Pertama tadi sekolah tinggi belajar. Jadi ahli ekonom, ahli fikih, jadi dokter itu namanya eminen, dikenal karena ilmu yang dimiliki. Yang kedua namanya prominent, has the idea of being well known and important. Anak-anak kita dikenal
karena ide, gagasan, karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, dulu pertama kali saya buat program namanya Berobat Bayar Sampah ya. Ini kisah nyata. Seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Hairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami, warga itu berobat, bayar pakai kardus dan plastik. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Takutnya ngomong bebel. Dia sakit dia bidina dia sakit. Makan cumi, kami kobong pada anuan dia. Apa nyaman? Nyaman sampah, nyaman kolia. Ya, nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, orang beri pengobatan nekah berarti sampah. Jadi don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Yang kedua, saya magang di rumah sakit Bapak Ibu. Saya jaga malam di UGD, saya terima pasien namanya Awalu Nikmah, anak yatim piatu patah tulang paha kiri butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu kami buat program namanya siapapeduli.id untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Dan ini pasien awal kami, namanya Abi Laksono, sakit severe Crouzon syndrome, butuh biaya operasi 300 juta ketika itu. Alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Bapak Ibu semua, orang tidak peduli seberapa hebat, kaya, pintarnya anak-anak kita. Tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu. Apakah kehadiran anak-anak kita memberikan manfaat untuk mereka? Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Kalau dulu kiai saya berpesan, jika kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman, maka buatlah sebanyak mungkin orang tersenyum lewat kehadiran kita. Next slide, Chief. Dan di Indonesia itu Bapak Ibu, kita dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Artinya apa? Negara paling bermurah hati di dunia ya. Walaupun kita dibilang minat bacanya rendah ya. Banyak kritik tapi yang luar biasa ini. Bayangkan 6 kali berturut-turut loh. Makanya kalau tetangga ada masalah pingin bantu. Nggak bisa bantu merasa bersalah. Daripada ribut lebih baik ngalah ya kan. Next slide, Chief. Dan sering nggak anak-anak di rumah pakai gadget Bapak Ibu? Ya, jadi benda itu luar biasa Bapak Ibu semua ya. Benda ini bisa membuat anak-anak kita dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan anak-anak kita, keluarganya, orang-orang yang disayanginya, dan membuat anak-anak kita menghabiskan banyak waktu secara sia-sia. Kita bersyukur Bapak Ibu. Dulu sebelum ada benda ini, kita harus mengumpulkan orang di stadion untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari rumah kita, dari meja belajar kita, dari meja makan kita ya, dari kamarnya anak-anak kita bisa buat konten yang di Indonesia. Saya bersyukur saya punya 2 juta follower di media sosial saya. Akhirnya setiap kami buat konten ya, yang menginspirasi itu bisa disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia ya. Nanti yang follow DM saya follow back ya, adik-adik ya. Nah, karena kami fokus Bapak Ibu membuat konten-konten yang positif, ya akhirnya banyak brand bekerja sama untuk menginspirasi ya. Ini contohnya ketika kami syuting di Malaysia untuk memberikan inspirasi ya di berbagai negara di Asia Tenggara.
Cara kita memulai pagi itu menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari. Dalam hidup, tugas kita bukanlah melampaui orang lain, tapi melampaui diri sendiri. Melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi setiap matahari terbit, kita harus menjadi lebih baik setiap hari. Jadi gini-gini sering jadi bintang iklan Bapak Ibu ya. Next slide, Chief. Nah, pesan saya tadi, sekarang anak-anak kita bisa gunakan ya teknologi untuk bisa membantu banyak orang di luar sana. Nah, yang keempat, visi yang jelas. Mohon maaf, ada pendukung Lionel Messi ya. Menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya, Rere ya. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali. Apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. In my mind, I always the best. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Beliau mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar Bapak Ibu. Never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita anak-anak kita lewat sumber daya kita hari ini. Hold the vision, pegang visi, trust the process, percaya pada proses, the vision pulls you. Visi yang akan menarik anak-anak kita mencapainya. Next slide ya. Yang kedua Elon Musk Bapak Ibu. Dia yakin manusia harus mempelajari antariksa. Dan dia yakin manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat perusahaan mobil listrik namanya Tesla dan perusahaan roket luar angkasa namanya SpaceX ya. Termasuk Twitter terakhir diakuisisi diganti namanya menjadi X. Next slide, Chief. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard, bukan lagi kerja keras, tapi work super hard, kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar, you have idea, kita punya ide, anak-anak kita juga punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita, eksekusi ide mereka, mengerjakan ide mereka, and attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Next slide, Chief. Dan contohnya lagi siapa? Eyang Habibie Bapak Ibu. Beliau luar biasa, dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman, tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan waktu itu yang Habibie undang saya ke rumahnya, beliau cerita bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, adalah lulusan terbaik se-SMA se-Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki berhasil ada istri yang cerewet, ya Ibu ya. Soleha nggih. Waktu itu yang Habibie tanya sama saya, Kamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Kenapa? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu tidak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Next slide, Chief. Dan yang kelima, anak-anak kita harus terus growth Bapak Ibu ya. Jadi ada penelitian di Indonesia, pelajar-pelajar di Indonesia itu diteliti, ditanya apakah setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Ternyata 71% anak-anak di Indonesia setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Itu namanya fixed mindset Bapak Ibu. Akhirnya itu akan mendorong pada sebuah karakter yang menghambat pengembangan diri secara signifikan. Jadi di Indonesia hanya 29% orang yang berpikir growth mindset ya. Kalau anak-anak punya fixed mindset, apa yang terjadi? Dia mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru,
melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya. Tapi kalau dia growth mindset, dia suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, melihat kegagalan, kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Oke, you can back to the slide. Jadi itu growth mindset. Nah, sekarang gimana kita bisa ya tadi menyiapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang growth mindset. Jadi kalau saya cerita tadi gimana ceritanya Dr. Gamal kok bisa diundang next slide, Chief. Nah, ini waktu saya kuliah dulu Bapak Ibu, saya ikut program di Bali Udayana kompetisi ilmiah. Saya gagal di sini. Tapi karena kegagalan di sini, akhirnya setahun saya dapat 12 penghargaan ilmiah. Next slide, Chief. 12 penghargaan ilmiah dan alhamdulillah akhirnya lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi ya, karena mendapatkan banyak penghargaan ilmiah di kampus. Pernah saya ikut program pemerintah namanya PKM ya. Saya gagal, nggak sampai PIMNAS. Tapi karena kegagalan di sini, akhirnya saya dapat lebih dari 50 penghargaan, termasuk diantaranya 15 penghargaan internasional. Pernah juga saya ikut satu program di Amerika Serikat namanya Berkeley, di California Berkeley ya. Jadi seleksinya panjang. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand. Menang di Thailand, berangkat ke Asia Tenggara. Di level Asia Tenggara menang, baru ke California Berkeley. 20 besar menang sampai 8 besar. Saat tahap akhir, di voting penonton di Amerika, saya dapat vote suara tertinggi, tapi nggak dipilih juri. Juri pilih yang lainnya ya. Akhirnya saya kalah saat itu, tapi dapat penghargaan pilihan masyarakat. Cuma dapat $1.500. Kalau menang bisa dapat puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dolar. Tapi karena kekalahan di sini, di sana saya cari peluang sebanyak mungkin Bapak Ibu. Di tahun yang sama, saya dapat dukungan dari Jepang, Takeda Foundation, Jerman, Siemens Stiftung, Boehringer Ingelheim, dan lain sebagainya. Apa artinya? Success is going from failure to failure without loss of spirit. Jadi keberhasilan itu perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat ya. Anak-anak kita sekolah SD, SMP, SMA, sampai ada yang kuliah, apa yang dicari Bapak Ibu? Ilmu, rezeki, pengalaman, ijazah, jodoh, dan lain sebagainya. Cuman cewek sekarang materi-materi, betul? Biasanya ibu bilang enggak, astagfirullah, tapi saya bisa buktikan ya. Kalau ada dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satu enggak, pilih mantu yang mana? Nggak usah dijawab, kami para pria sudah tahu jawabannya ya. Jadi cinta itu buta, nggak tuli bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz katanya ya. Next slide, Chief. Next slide, please. Nah, yang berikutnya penting, anak-anak kita harus yakin sama kemampuannya, Bapak Ibu. Penemu lampu siapa? Bukan Philips ya, Philips merek lampu ya, Bapak Ibu ya. Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika, ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya Bapak Ibu? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu yang luar biasa seperti apa? Yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh lingkungannya, sekolahnya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini ya. Jadi, nah namanya Pygmalion Effect itu apa? Jadi kalau anak kita yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi. Misalkan anak Bapak Ibu yakin ya, nanti dia ingin masuk tempat-tempat terbaik ya, masuk ingin di SMA yang terbaik, kuliah mau kuliah kampus terbaik di Indonesia, mau ke UI, UGM, ITB, ITS ya, Brawijaya, UNER, atau UNED ya, atau masuk kampus-kampus di terbaik dunia, Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, atau kampus di Madinah ya. Yang ke Timur Tengah mau ke Al-Azhar University, Jordan University, Universitas Islam Madinah, dan lain sebagainya. Kalau targetnya tinggi, kebiasaannya berubah. Yang biasanya hafalan Qurannya cuma 2-3 juz, dinaikin sampai 20, 30, 40, 50, 60 juz Bapak Ibu ya. 30 juznya tafsir tapi ya. Nah, yang akhirnya itu mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi hasil mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi lebih baik anak-anak kita itu gagal di target yang tinggi daripada berhasil target yang kecil nih Bapak Ibu. Next slide, Chief. Oke, dan yang ke-7 keikhlasan Bapak Ibu ya. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan hikmah untuk masyarakat Indonesia.
Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid. Jadi beliau meninggal dunia di tempat yang mulia saat sedang membaca ayat-ayat Allah. Dari beliau kita belajar, Bapak Ibu. Orang yang paling cerdas itu sebetulnya adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur ya. Dan ini contoh ya, salah seorang yang sepanjang hidupnya memberikan banyak manfaat ya. Beliau menolong banyak orang, ya berdakwah dengan luar biasa, dan satu pesan beliau yang kita kenang bersama Bapak Ibu. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati. Dan kerja itu nungguin waktu sholat. Barang siapa ya, akhirat yang dia tuju, maka kebiasaannya bernilai ibadah. Tapi barang siapa dunia yang dia tuju, maka ibadahnya itu bernilai kebiasaan. Kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Saya akan berbagi tentang sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Beliau Masya Allah Bapak Ibu, lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang nggak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia, kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di UGD rumah sakit, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenal karena kepandaian yang melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak kita? Kepintaran, jabatan, popularitas, keindahan paras, apapun yang sekarang ataupun kelak anak-anak kita miliki, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. 3 pesan terakhir dari saya. Yang pertama, study hard in silence, work hard in silence, and let your success and impact be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi, bekerja keraslah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Jangan kayak banyak anak muda sekarang, high profile, low profit, low impact. Ya, sibuk pencitraan di medsos, ya, tabungannya dikit, manfaatnya kecil. Lebih baik apa? Low profile, high profit, high impact ya. Dan yang kedua, kalau anak-anak kita tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar anak-anak kita untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat dan kebaikan yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya nggak salah apa-apa. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, Masya Allah. Kurang ya Bu ya? Masya Allah. Saya dapat WA ini dari ibu-ibu bolak-balik miss call. Ternyata bertanya. Boleh bertanya Ustaz? Saya kira ada emergensi dari rumah sakit. Ternyata ingin WA-nya dibaca. Assalamualaikum Pak Agus, nitip pertanyaan, apa yang membuat atau mengantarkan Dr. Gamal bisa berpikir jauh ke depan, mau soro, mengorbankan diri demi cita-cita ke depan. Jika karena orang tua, seperti apa orang tua itu memperlakukan Dr. Gamal? Jika pertemanan, bagaimana gambarannya? Ini kelihatannya yang bertanya 50 tahun ke atas ini, orang tua ini. Ini mewakili ibu-ibu di sekitar saya, kata beliau ini. Silakan Dok. Ya, oh ditampung dulu ya. Boleh? Yang kedua dari bapak-bapak usia 70 tahun ke atas. Sebentar, kita hormati yang sepuh dulu. Nggak ada? Baik, Ustaz, monggo. Ya, lanjut dibacakan langsung pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dr. Gamal, nama saya Isbullah Huda dari Kumumas. Ingin saya tanyakan, tadi dari yang disampaikan presentasinya luar biasa. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Dr. Gamal, bahwasanya panjenengan hebat, tapi bagi kami yang paling super hebat adalah orang tua jenengan. Yang saya tanyakan adalah kebiasaan kami di masyarakat, kami sering mendengar orang hebat itu dari kecilnya itu berbeda dengan yang lainnya. Suatu contoh yang paling saya sering lihat, masih kecilnya tuh nakal, ya. Tapi ketika di perjalanannya sampai dia menjadi orang hebat, itu yang saya lihat di lapangan. Kadang-kadang masih kecilnya itu nakal bahasa kita di desa, ya. Tapi di beberapa tahun kemudian jadi menjadi orang hebat di tempat yang lain. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya Dr. Gambar pernah nakal enggak begitu? Tanya gitu. Oh, gitu. Pengalamannya. Ya, baik. Dari belakang tadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah. Ini Pak Huda ini pengusaha bakso yang anaknya baru ngambil sanad. Alumni terbaik Ibnu Katsir, Ustadz Yunus ya. Salah satu santri kita, 2 bersama Ustadz Syafiq, belum lama mengambil sanad. Alhamdulillah. Dapat ijazah nyambung bacaannya kepada Rasulullah. Kita berikan ucapan selamat kepada Ustadz Huda ini. Beliau pengusaha bakso di Gumukmas. Ya, barokallah untuk anandanya. Baik, pertanyaan berikutnya dari mahasiswa, Mas Santri. Oke? Oh itu. Oh iya, ini dari ngapunten. Ini teman-teman dari Gerkatin ITMI Perpenca Disabilitas ini. Ini interpreter ya. Di depan ini interpreter. Beliau memberikan ada sekitar berapa banyak? Coba yang dari Gerkatin, angkat tangan. Gerkatin ada? Angkat tangan. Nah, ini dia menerjemahkan apa yang didengar oleh dari Ustadz lewat interpreter. Ini adalah interpreter. Baik, kita berikan kesempatan kepada mereka. Monggo, Mbak. Lanjut, langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, gimana caranya kita menghadapi anak yang masih usia 4 tahun sudah sangat leket megang gadget gitu. Terus syafaat apa supaya anak ini dalam saat mengaji dia mudah menerima untuk belajar mengaji. Saat ini anak saya lagi belajar mengaji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya kira mahasiswa. 3 cukup? Ya, sementara mohon maaf banyak sekali yang bertanya tapi tidak memungkinkan, bisa nanti DM kepada beliau ya di medsos. Silakan Ustaz. Cek. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Ya, ini bagaimana cara orang tua mendidik ya. Jadi bapak saya itu Masya Allah Bapak Ibu. Jadi saya SD kecil tuh nggak pernah dibeliin PlayStation, DVD player, bapak saya nggak mau belikan. Sampai SMA aja, mohon maaf ya. Itu HP saya nggak dibelikan. Jadi di kelas saya itu kelas akselerasi cuma 2 anak yang nggak punya HP. Saya sama namanya Mas Bagus, anak profesor di UM. Ya. Tapi kalau buat pendidikan, oh bapak saya Masya Allah. Saya mau belajar bahasa Inggris misalkan, beliau cari tempat paling bagus gitu, untuk saya bisa belajar bahasa Inggris ya. Jadi bapak saya mengatakan, bahkan bapak saya nyuruh pangapunten, bapak saya ini usahanya jual beli kendaraan ya.
Jadi punya showroom gitu. Tapi saya ke sekolah suruh naik angkot. Saya ke sekolah kampus ya, itu nggak boleh naik mobil sama bapak saya. Bapak saya mau melatih ketidaknyamanan. Padahal kalau di rumah itu banyak sekali mobilnya, tapi saya ke sekolah sama bapak saya suruh naik angkot. Apa yang bapak saya mau katakan gitu? Yang saya tangkap sekarang ya. Nggak apa-apa Gamal, kamu nggak punya PlayStation, DVD player, HP ya. Ya, nggak apa-apa kamu ke sekolah mana-mana naik angkot. Ya. Yang penting kamu belajar keras ya, sekolah tinggi, makan makanan sehat, jadi orang berhasil di kemudian hari. Jadi orang tua itu bukan memberikan apa yang anak inginkan Bapak Ibu, tapi memberikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, jadi kalau ini sekaligus nyambung yang soal gadget ya. Kalau penelitiannya ya, laporannya dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika dan Kanada, kalau sampai 2 tahun itu maksimal 1 jam setiap hari, nggak boleh lebih. Usia 3 sampai 5 tahun ya, itu maksimal 1 jam, maaf, di bawah 2 tahun nggak boleh sama sekali. 3 sampai 5 tahun maksimal 1 jam setiap hari, dan di usia 6 sampai 18 tahun maksimal 2 jam setiap hari. Kenapa? Karena gadget bikin kecanduan Bapak Ibu. Waktu anak pegang gadget ya, main sosmed, game, itu keluar dopamin di sarafnya. Persis kayak orang-orang kecanduan, dan dampaknya bahaya. Gangguan penglihatan, pendengaran, sulit fokus, meningkatkan resiko penyakit Parkinson. Bahkan penelitian terbaru ya, itu bisa mempengaruhi ya kualitas reproduksi, termasuk juga ada meningkatkan resiko kanker ketika mendapatkan paparan gadget yang berlebihan ya. Jadi harus dibatasi Bapak Ibu ya, menggunakan. Nah, Bapak Ibu sering bilang ke anaknya, lele, nduk, HP-an terus. Jawaban anaknya apa? Nah, Ibu ya HP-an ya. Jadi ibunya jawab, ibu jualan online shop ya. 1 teladan lebih baik daripada 1000 ucapan ya. Anak itu belajar bukan dari apa yang kita katakan saja Bapak Ibu, tapi apa yang dilihat ya. Dan anak laki perempuan beda Bapak Ibu. Tadi nyambung bagaimana anak itu ya hebat ketika kecil misalkan. Jadi anak laki-laki otak kanannya berkembang lebih cepat dibandingkan otak kirinya. Jadi jangan kaget kalau punya anak laki, bola ditendang, botol plastik ditendang, mainan ditendang gitu. Makanya yang biasanya juara 1 ketika kelas 1 SD anak perempuan ya. Nah, bedanya lagi apa? Penghubung otak kanan kiri kalau laki-laki itu tipis. Anak laki-laki perempuan itu tebal ya. Makanya kalau bapak-bapak di WhatsApp panjang-panjang jawabannya apa? Oke, ya. Itu bukan berarti nggak peduli ya, memang fitrahnya demikian. Nah, sebaliknya anak perempuan atau ibu-ibu karena penghubung otak kanan kiri namanya corpus callosum tebal, itu ya kalau apa-apa bisa emosionalnya tercampur ya. Jadi kalau marah Purik bisa 3 hari ya, nggak berhenti Bapak Ibu ya. Nah, itu gambaran perbedaan anak laki perempuan, sehingga harus beda Bapak Ibu cara memperlakukan, cara komunikasinya ya. Kalau anak laki-laki misal tadi ada yang nakal, itu dibisikin, dielus-elus kepalanya ya. Kalau anak perempuan ditatap matanya, lalu dipuji-puji ya, seperti ibu-ibu kan suka ya dipuji-puji ya. Nah, itu ibu harus berbeda, jangan dipukul rata, dan harus belajar caranya parenting. Dan orang tua, anak kita itu lahir dengan fitrah Bapak Ibu. Fitrah curiosity, rasa ingin tahunya tinggi. Fitrah adventure ya, suka petualangan, suka mencoba hal baru. Tapi sering orang tua itu membunuh fitrah anak-anak kita. Misalkan Bapak Ibu di rumah, anak ambil telur jatuh, pecah. Itu anak kita belajar fisika Bapak Ibu ya. Saat itu juga, saat pecah, itu dia belajar biologi akhirnya. Tapi Bapak Ibu apa? Di orang ke sekolah marah, ke mungkin pesan, Pak, Bu, anak saya gimana supaya bisa olimpiade sains ya. Padahal di rumah anak itu sudah belajar gitu ya. Tapi pesan saya apa Bapak Ibu? 1 anak tidak soleh lebih berat dibandingkan 10 anak soleh semua, betul? Dan bayangkan ya di akhirat kelak, di akhirat nanti. Amal-amal manusia ini, amal-amal umat manusia diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi.
diberikan kepada orang-orang yang mungkin pernah bermasalah di dunia, yang pernah dilukai hatinya, yang pernah dikecewakan. Padahal di situ nanti ada keluarga kita. Kebayang enggak? Betapa menyesalnya kalau kita tidak berdaya gitu, menolong orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita di dunia ini sekarang berpikir demikian, gimana di akhirat nanti lewat amal-amal kita tuh bisa membantu gitu. Orang-orang yang kita cintai ya, orang tua kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, supaya bisa mendapatkan jannah Allah. Dan nanti kalau di surga, Bapak Ibu nggak ketemu saya, mungkin saya di tingkatan surga yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Ya, bercanda. Jadi itu poin yang kedua, Pak. Dan yang terakhir, ketiga tadi soal, oh sudah semua ya? Iya. Ya, gadget. Oh iya. Oh, Masya Allah ya. Jadi tentunya banyak kebaikan dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya memang sangat meyakini ya, orang tua itu menjadi kunci ya. Jadi muliakan orang tua, letakkan orang tua di tempat yang tinggi yang kita bisa ya. Bahagiakan dari hal kecil, perhatikan kesehatannya. Insya Allah akan banyak ya pintu rezeki dan kebaikan datang kepada kita. Akhir kata Bapak Ibu semua, masa anak-anak kita sekarang ini barat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Dan saya jauh-jauh datang, betul-betul berharap ya Bapak Ibu, supaya anak jenengan nanti punya pencapaian luar biasa ya. Mungkin ada yang dikasih penghargaan sama Raja Uni Emirat Arab, ya, Presiden Italia mungkin ya, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Pernah seorang ulama dakwah ke Eropa. Dari Eropa kembali ke Timur Tengah. Karena muridnya di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget Bapak Ibu. Katanya Islam agama yang mulia. Sandalnya depan masjid hilang. Iya, katanya Islam mengajarkan kejujuran, kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Jadi tugas kita sekarang apa? Tidak usah neko-neko Bapak Ibu. Dari rumah-rumah kita. Iya, ya jadikan rumah kita itu rahim. Lahirnya generasi muda yang menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Ustadz Agus yang perhatian dan baik. Cakep gitu Bapak Ibu. Pak Syukri yang ganteng dan gagah. Mari menjadi orang tua terbaik, kita raih prestasi dunia. Akhir kata, nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas, waktunya habis. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.